Indonesia membuat dan menetapkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan implementasi Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang dituangkan di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok 5 terdiri dari Pragista Ayunda Karna dengan NIM 203 141914 111 068 dengan nomor absen 6. Lovenda Salsabila Nur Azizah dengan NIM 203 141914 111 069 dengan nomor absen 7. Eugenia Yohana Kristi dengan NIM 203 141914 111 077 dengan nomor absen 15. Hema Malini Damayanti dengan NIM 203 141914 111 090 dengan nomor absen 28. Nadia Aulia Syafira dengan NIM 203 141914 111 091 dengan nomor absen 29. Dan terakhir, Krisna Wahyu Sudarmawan dengan NIM 203 141914 111 093 dengan nomor absen 31. Berikut adalah implementasi Pancasila pada Undang-Undang Dasar di berbagai aspek. Undang-undang yang berkaitan dengan politik dan implementasinya dalam Pancasila, yakni Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Dalam Pasal 6 Ayat 2 tersebut, yang merupakan pemilihan presiden berupa kegiatan politik karena melibatkan partai-partai politik. Hal tersebut memiliki implementasi pada Pancasila, yakni sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mewakili keputusan atau mufakat, atau untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, dilakukan pemilihan umum bahkan masyarakat juga terlibat. Contoh kasusnya seperti pemilihan presiden pada tahun 2019 terdapat 2 calon, yakni calon pertama Insinyur Haji Joko Widodo dengan wakilnya Profesor Dr. H.C. KH Ma'ruf Amin dengan gabungan partai politik pengusungnya yaitu Partai PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI, serta calon yang kedua yakni Haji Prabowo Subianto dengan wakilnya Haji Sandiaga Salahuddin Uno dengan gabungan partai politik pengusungnya yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat. Dengan hasil pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Berikutnya merupakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan beserta implementasinya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan ekonomi terdapat pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4, dan juga pasal 34 ayat 2. Pasal tersebut adalah penjabaran dari sila keempat dan sila kelima. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumbuh pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh implementasinya yaitu pemerintah wajib memberikan dana tunjangan bagi warga negara yang kurang mampu, seperti kepada siswa yang kurang mampu diberikan KJP yaitu Kartu Jakarta Pintar atau KIP yaitu Kartu Indonesia Pintar. Lalu,
kartu BPJS untuk menunjang di bidang kesehatan. Dengan begitu, rakyat yang kurang mampu dapat hidup dengan penghidupan yang layak. Pasal yang berikutnya yaitu pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4. Pasal 33 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian pasal 33 ayat 4 berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, contoh implementasi dari pasal 33 ayat 1-4, yang pertama yaitu dibangunnya koperasi. Karena koperasi sendiri memiliki dan berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, tidak memonopoli terhadap sektor ekonomi oleh perorangan. Sumber daya alam harus dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, sebagai rakyat harus ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia. Yang terakhir yaitu pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Contoh implementasinya yaitu yang pertama pengadaan KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja dan menggalakkan kegiatan koperasi. Selanjutnya, undang-undang yang berkaitan dengan sosial budaya. Dengan adanya keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia, totalitas nilai-nilai dan tata sosial serta tata laku masyarakat Indonesia terdapat dalam falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas yang melandasi pola pikir, pola tindak fungsi, struktur, dan proses sistem sosial budaya di Indonesia haruslah mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bidang sosial budaya antara lain pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 32 ayat 1 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, pasal 32 ayat 2 berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Contoh penerapan sosial budaya di Indonesia. 1. Melestarikan budaya daerah setempat, salah satunya berlatih kesenian daerah. Kedua, membaur dengan masyarakat dengan menegakkan persatuan. Ketiga, tidak membeda-bedakan antara perbedaan agama, ras, dan budaya. Keempat, menghindari dan mencegah adanya sikap individualisme. Kelima, memiliki sikap tenggang rasa antar sesama umat. Undang-undang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan implementasinya dalam Pancasila. Selanjutnya pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan, yakni pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3.
Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertahanan dan keamanan bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Tujuan tersebut merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Wujud dari implementasi tersebut yakni, yang pertama, dengan membentuk sikap dan kedisiplinan dalam membela tanah air. Yang kedua, melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Dan yang keempat, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai undang-undang yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dan implementasinya dalam Pancasila. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.